Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Apa kabarnya? Semoga dimanapun kita berada, kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, ini hari Ibu akan menjelaskan tentang melengkapkan kuadrat sempurna. Di sini di papan tulis sudah Ibu sajikan. Nah, lihat judulnya. Di sini judulnya adalah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, yang A, bentuk kuadrat sempurna. Bentuk persamaan kuadrat secara umum kan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, di sini dikatakan untuk mengubah x kuadrat tambah px menjadi x tambah q kuadrat dapat dilakukan dengan cara setengah dikalikan dengan koefisien x kemudian dikuadratkan. Nah, contohnya misalnya Ibu buat x kuadrat ditambah 12x. Lihat di sini 12 adalah p ya. Nah, caranya berarti karena kita sudah tahu koefisien dari si x adalah 12, maka kita gunakan cara yang di sini. Nah, jadi kata dia setengah dikali koefisien x. Nah, kemudian dikuadratkan. Jadi kan dapatnya adalah 6 kuadrat ya. Jadi x kuadrat ditambah 12x kuadrat sempurnanya ini tinggal ditambah dengan 6 kuadrat gitu ya. Baru sama dengan, kan kita mau merubahnya menjadi x tambah q kuadrat. Jadi q-nya kan tadi 6. Nah, q-nya kan 6. Jadi di sini x tambah 6 kuadrat. Itu dia. Bisa ya kira-kira dipahami. Oke, sekarang kita masuk yang B, akar dan persamaan. Di sini dikatakan, jika bentuk persamaannya x kuadrat sama dengan q atau x ditambah p kuadrat sama dengan q, cara menyelesaikannya yaitu pertama, hasil pengkuadratan dari dua bilangan nyata yang berlawanan tandanya adalah bilangan positif yang sama. Contohnya misalnya, Ibu buat bilangan yang nyatanya itu adalah 4. Jadi kalau 4 ini Ibu kuadratkan, hasilnya kan 4 dikali 4 sama dengan 16. Hasilnya bilangan positif kan? Nah, jadi misalnya bilangan nyatanya ini berlawanan tanda. Tadi kan positif 4. Nah, ini Ibu buat lagi min 4, negatif. Kalau dikuadratkan, ini kan menjadi min 4 kali min 4 sama dengan positif 16 juga kan? Jadi terbukti dua bilangan yang nyata yang berlawanan tandanya pun apabila dikalikan hasilnya bilangan positif yang sama. Nah, dia sama-sama 16 di sini. Gitu. Oke, yang kedua dikatakan jika persamaan bentuk x kuadrat sama dengan p, maka x kuadrat dikurang p kan sama dengan 0. Ini menuju kemari, p-nya pindah ke kiri kan jadi kurang ya. Berarti di kanan habis tinggal 0. Nah, ini bisa Ibu buat menjadi seperti ini. X kuadrat dikurang akar P. Kemudian ini kan dikuadratkan sama dengan 0. Nah, akar itu kan sama dengan pangkat setengah. Setengah dikali 2 kan 1. Jadi walaupun ini Ibu buat akar P, ini tetap hasilnya P pangkat 1 karena dikuadratkan. Ya kan? Jadi tidak merubah dari x kuadrat dikurang p sama dengan 0. Ini sama saja, sama dengan x kuadrat dikurang p sama dengan 0 juga. Udah, untuk mempermudah kita memfaktorkan, makanya Ibu buat bentuk akar. Oke, dari sini ini bisa menjadi seperti ini ya. X kuadrat, dan kemudian ini x dikurang akar p. Kalau kita faktorkan menjadi x kurang akar p dikali dengan x ditambah dengan akar p sama dengan 0. Lihat, kalau ini dikalikan silang nanti hasilnya adalah x kuadrat dikurang akar p kuadrat. X dikali x kuadrat. X dikali positif akar p, x akar p. Min akar p dikali x min x akar p kan gitu, jadi habis. Kemudian tinggal x kuadrat tadi kan, baru min dikali positif sama dengan min. Jadi min x kuadrat dikurang akar p kuadrat. Jadi sama dia hasilnya sama yang di atas. Oke. Kemudian, nah di sini
Dari sini kita bisa mencari X-nya. Jadi X-nya itu kita buat X dikurang akar P kan sama dengan 0 gitu. Atau X ditambah akar P sama dengan 0. Nah, di sini untuk mencari X-nya berarti 0 ditambah akar P, berarti positif akar P. Untuk yang ini sama juga, berarti kalau dia tambah 0 dikurang dengan akar P kan gitu, pindah. Berarti X sama dengan min akar P. Itu dia penjelasannya. Bisa ya dimengerti. Memahaminya, kita di sini masuk ke contoh. Tadi kan X kuadrat sama dengan P gitu. Jadi misalnya contohnya ibu buat di sini X kuadratnya sama dengan 5 gitu. Jadi si X kuadrat sama dengan 5, berarti P nya 5 kan. Nah, berarti caranya kalau begitu di sini kan menjadi X kuadrat dikurang 5 sama dengan 0 ya, 5 nya pindah, berarti di kanan habis tinggal 0. Nah, berarti cara mencari ini kan tinggal X kuadrat 0 ditambah 5 tadi ya. 0 tambah 5 kan positif 5. Kita ulang kembali. Nah, kemudian kalau akarnya hilang seperti tadi, ini kan menjadi akar 5 atau positif negatif akar 5 kan gitu. Karena ini kuadrat pindah ke kanan jadi akar. Sama seperti tadi penjelasan tadi. Nah, jadi di sini berarti X-nya sama dengan akar 5 kan gitu. Atau X sama dengan negatif akar 5. Berarti himpunan penyelesaian dari ini adalah akar 5, akar min 5,5. Oke, di sini Ibu sajikan lagi 2 contoh agar pemahaman kalian lebih mendalam tentang X kuadrat sama dengan P ya. Jadi di sini untuk contoh yang pertamanya, X kuadrat tambah 4 sama dengan 0 kan gitu. Jadi X kuadrat 4-nya kan pindah jadi 0 dikurang 4 ya. Berarti X kuadrat sama dengan min 4. Kalau kuadratnya hilang di kiri, berarti di kanan menjadi negatif akar dari negatif 4. Nah, di sini kan ketentuannya harus ada plus negatif kan, positif negatif. Nah, tetapi akar min 4 itu kan bukan elemen bilangan real atau bilangan nyata karena ada negatif 4. Kalau bilangan yang nyata itu kan akar dari 4 kan gitu ya. Akar min 4 kan tidak ada ya kan gitu. Dia jadi bukan elemen bilangan real. Nah, otomatis kalau begitu himpunan penyelesaian atau HP-nya itu sama dengan himpunan kosong. Nah, gitu dia. Oke, contoh yang terakhir, X tambah setengah kuadrat sama dengan 16. Berarti X tambah setengah, kalau kuadratnya di kiri hilang, berarti di kanan kan menjadi akar 16 gitu ya. Berarti X tambah setengah itu menjadi 4. Akar 16 kan 4. Berarti X ditambah setengah tadi kan sama dengan 4 ya. Berarti kalau X aja 4 dikurang dengan setengah. Karena ini kan di kiri positif pindah ke kanan jadi negatif. 4 dikurang setengah. Tetapi kan ada ketentuan di sini harus positif negatif. Nah, berarti cara penyelesaiannya adalah X sama dengan 4 dikurang setengah atau X sama dengan negatif 4 dikurang dengan setengah kan gitu ya. Jadi di sini untuk yang pertama ini 4 kurang setengah, kita gunakan KPK-nya. Jadi KPK-nya 2 dibagi 1 2 dikali 4 8 dikurangi dengan 1, berarti X sama dengan 7/2. Kita gunakan pecahan campuran, berarti kan 2 3 1 kan gitu. Nah, untuk yang ataunya X sama dengan min 4 dikurang setengah, berarti kan X sama dengan min 4. Di sini KPK-nya dulu kita gunakan. KPK-nya sama 2 juga. Di sini 8
Oke, di sini negatif 1. Berarti X sama dengan negatif 9/2, ya kan? Nah, X itu negatif 9/2. Berarti kalau kita gunakan pecahan campuran, negatifnya tetap. Berarti di sini adalah 41. Berarti negatif 4,5. Jadi HP-nya sama dengan negatif 4,5, 3,5. Oke. Oke, di sini Ibu sajikan lagi satu contoh agar lebih mendalam pemahamannya. Nah, di sini Ibu tuliskan X kuadrat ditambah 6X sama dengan 16. Pertama, kedua ruas kita tambah dengan setengah dikali koefisien X, kemudian dikuadratkan. Berarti kan X kuadrat ditambah 6X ditambah dengan setengah dari koefisien X kan 6, kita kuadratkan. Karena yang di kiri kita tambah dengan setengah kali 6 kuadrat, maka yang di kanan begitu juga, kita tambah dengan setengah dikali 6 kuadrat. Nah, ini menjadi X kuadrat tambah 6X ditambah 3 kuadrat. Ini juga 16 ditambah 3 kuadrat. Nilainya kan ruas kiri ini kan merupakan kuadrat sempurna. Berarti ruas kiri kita buat di sini kuadrat sempurna. Nah, kita lanjut di sebelah kanan ya. Karena ruas kirinya kuadrat sempurna, berarti kan menjadi X tambah 3 kuadrat, kan gitu. Nah, yang samping kanan, sebelah kanan 16 tambah 9, berarti 25. Berarti X tambah 3, karena di sini kuadratnya hilang, maka di kanan menjadi akar 25. Jangan lupa ketentuannya adalah positif negatif. Nah, berarti untuk X yang pertama itu menjadi akar 25, ini kita buat positif dulu. Ini kan pindah jadi kurang ya, dikurang dengan 3, kan gitu. Berarti X-nya sama dengan akar 25 kan 5 ya, dikurang dengan 3, berarti X-nya 2. Nah, untuk yang kedua, untuk yang negatif, berarti X sama dengan negatif akar 25 dikurang dengan 3. Berarti X sama dengan negatif dari akar 25 berarti 5, kan gitu, dikurang dengan 3. Berarti X-nya sama dengan min 8. Nah, maka dapat HP-nya min 8,2. Gitu dia. Bisa ya? Nah, itu aja penjelasan contohnya. Jadi, berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah mencari penyelesaian X dari persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah: yang pertama, koefisien X kuadrat adalah 1, atau kita buat menjadi 1. Yang kedua, persamaan dinyatakan dalam bentuk X kuadrat ditambah MX sama dengan N. Ketiga, kedua ruas persamaan baik yang di kanan atau di kiri ditambah dengan kuadrat dari setengah koefisien S. Yang terakhir, persamaan dinyatakan dalam bentuk X tambah P kuadrat sama dengan Q. Jadi demikianlah penjelasan Ibu hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan dapat dimengerti. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Dan jangan lupa kerjakan latihan yang ada nanti diupload di website ya. Demikian saja, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.